wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit 5 tahun, tidak pernah sedih. Tapi mendengar semua kita, tetapi sakit kalau dipulangi dari rumah sakit. Saya keras kalau ngomong, tapi kalau mendengar sakit agak marah. Hati saya saya 5 tahun sakit nggak pernah sedih. Orang pada datang saya nggak pernah sedih. Kenapa? Karena saya merasakan. Kalau melihat termasuk adik-adik saya, sakit agak banyak. Malam saya menjaga di pulang ke rumah sakit. Saya belum lihat. Maka saya tidak urus masjid. Tolong lihat dulu kita. Sakit agak banyak. Saya sebetulnya bukan gak mau ngajar. Cukup cari orang lain. Tapi kata Jali, Ustaz tanggung jawab. Dulu Ustaz Taufik baca kitab, Ustaz yang ceramah. Ustaz Puter minta baca kitab, Taufik yang ceramah. Karena Ustaz Taufik udah dijatuh nama Munir. Belum satu, Ustaz tanggung jawab. Terus saya bilang, sabar saya. Bukan saya nggak mau ngajar. Pengen saya Ustaz Taufik sehat. Saya nggak ngajar apa. Amin. Amin. Tapi kalau begini bukan kepaksa, saya emang kepaksa. Saya pengen Ustaz Taufik. Ustaz Taufik itu kayak adik saya. Ya orangnya pendiam, pinter. Ustaz Taufik itu pinter. Kemarin saya tanya, Pak, dia ujian. Dapat berapa Ustaz Taufik? Ranking 1. Ranking 2-nya siapa? Saya tanya di sana, 3 kali siapa yang juara? Taufik juga. Saya bilang minta juara ke-8. Masih kalah Ustaz Taufik. Taufik itu saya pantau. Kenapa? Ini guru kita yang pintar, S2, pendiam tapi jujur. Tapi mungkin Allah uji sakit, agak lumayan sakitnya. Semalam dipulangi. Makanya saya minta, ya Dewan Masjid lah, tengok semua pengurus masjid. Saya takut kalau nggak ada umur gimana. Saya bilang, saya nggak pernah, orang dia nggak pernah nangis saya. Tapi kalau nggak dengar guru, anaknya masih kecil, aduh hati saya hancur. Saya, kenapa saya nggak nangis? Anak saya udah gede-gede semua, tapi udah sarjana 26, Mila sekarang udah, ya pokoknya calon sarjana semua. Udah ngajar, udah bagus. Tapi kalau yang masih muda meninggal, naudzubillah, saya sedih pikirnya. Dulu saya gimana sama Jari, masalah Amsori kan. Habis sebulan berapa kali saya minta sama bapak-bapak. Kenapa? Untuk anaknya. Nah alhamdulillah saya lega, anaknya sarjana semua. Gitu. Jangan sampai lagi sedih kita ngajuin guru. Makanya saya minta kepada masjid tolong lihat. Mumpung masih, ya saya bukannya prediksi enggak. Tapi kalau rumah sakit udah gak sanggup, saya jadi ngeri. Gitu. Saya dulu di Cipto gak sanggup. Ya kan walaupun gak sanggup, saya mah kaki. Dia potong masih hidup. Tapi saya pindah kayak di rumah. Alhamdulillah. Bisa kita seikhlasnya bantu lihat Saya bisa ngomong. bantunya. Masih datang perwakilan. Malam udah pada datang dari masjid yang lain. Bapak-bapak, saudara sekalian, ya jadi saya disuruh tanggung jawab sama Jali. Ya saya datang. Ya karena saya sayang Ustaz Taufik. Tugas dia, saya datang. Tiap bulan Ustaz dia, tapi saya doain Ustaz Taufik sembuh saya kata. Amin. Karena saya sayang sama dia. Hari ini kuliah subuh dan peremajaan. Haji Ali udah 2 kali, Munir 2 kali. Kemarin hujan-hujan, pakai payung. Ngapain di waktu hujan-hujan? Puasa. Enggak usah penting banget, usah kudu datang besok. Emang apa?
bebek permajaan. Bapak lu udah ngomong sama gue duluan. Lu nya kagak ngerti. Malu sama Haji Yusuf. Masa permajaan di masjid orang? Nah, Haji Yusuf kata Bapak itu orang tua kita. Ya semuanya ketua masjid bagus. Haji Yusuf lebih bagus. Kata Haji Ali, perasaan gua nih kalau kuliah di subuh di situ gua makan mulu rumah dia. Yang lain jadi yang udah tahu kita. Jadi setuju. Nah, saya mah setuju. Haji Yusuf duitnya kagak ada serinya. Yang makan mulu seri. Jangan dari dulu. Oh iya Pak. Haji Ali yang ngomong, saya nggak malu. Permajaan dia jadi Yusuf. Kenapa saya nggak minta makan kasih mulu? Itu apalagi kita permajaan itu mau kasih makan rusak dikatakan ya elah Ali Haji Yusuf nggak diomong dia udah paham. Akhirnya mudir setuju kemarin. Ya udah Ustaz semenurut aja kata Bapak. Jadi permajaan tak. Makanya kata Yusuf, kata si Yunus 20 menit ya tahu mau ngantuk. Ya, makanya masalah Isra Mi'raj singkat aja dah. Isra Mi'raj itu banyak versinya. Tadi masalah fadilah. Di dalam Al-Quran saya baca nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit. Nah, kalau kita lihat dari situ ada 3 pelajaran. Saya biasa kalau ngaji pakai sistematika. Jadi dalam ayat itu ada 3 pelajaran. Yang pertama dijelaskan dalam hadis Rasulullah itu malam itu dijemput sama Jibril, dibawa ke Masjidil Haram, kemudian ada pembedahan dada. Nah inilah barangkali kadang-kadang kita berbeda. Orang bilang hati, ya kan? Hati itu di dalam Al-Quran bukan hati yang kayak kambing di sate. Itu ada nih sebelah kiri. Ternyata hati itu yang maksud di sini adalah jantung. Karena Nabi yang dibersihkan bukan hati yang di sini, dadanya yang dibelek. Dibelek dadanya. Dibersihkan hatinya. Masa dada ada hati? Yang ada apa? Jantung sebetulnya. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutnya kolbun. Kolbun itu jantung. Loh, kalau hati bahasa Arabnya kibdah. Kibdah itu hati adanya di sini. Makanya ahli sufi sepakat sedunia zikir itu baik zikirnya Qadiriyah maupun Naksabandiyah di sini. Naksabandi ditempeli di sini. Allah, Allah, Allah. Lah bukan di sini. Hatinya di sini. Makanya Nabi dibelah dadanya, dibersihkan sama air zam-zam. Ini artinya apa? Kata Jibril, Muhammad, kita malam ini akan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa akan naik ke langit sampai tinggi mustawa. Sampai kalau kata Sirul Asrar itu ada yang disebut itu ada alam ruh. Nah, sekarang apa pertama kali pelajaran kata Jibril? Muhammad pertama dibersihkan dulu. Apa aja Jibril? Hatimu. Apakah hati saya kotor? Tidak. Hati kamu udah bersih. Tapi dibersihkan sebagai simbol orang pengen sukses. Pertama syaratnya hati. Kata Nabi, orang sukses syaratnya apa? Hati. Makanya kata Jibril, Allah ngasih pelajaran cuma orang kagak paham. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Kamu jalan sofa baru marwah. Bukan orang kagak paham. Sofa itu kata Jibril artinya suci. Marwah artinya derajat. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, sucikan dulu hatinya. Ya kan kita nggak paham. Sofa wal marwata cuma nggak paham. Itu kata Jibril pelajaran Muhammad. Allah nyuruh sofa marwah.
Artinya orang pengusaha kalau pengen sukses derajatnya tinggi, suci hatinya jangan nipu orang. Kalau pengen ini guru bagus, mulia, tinggi derajatnya, muridnya banyak, sopan bersih hatinya, jangan bikin rusak murid. Jadi kalau politikus juga yang bagus, suci hatinya bersih, jangan nipu. Bukan politik, nipu politik. Jadi politik itu bagus kalau hatinya bersih. Itu bersih. Nah makanya di dalam Al-Quran itu versinya ada. Nah saya baca sedikit karena waktu ini masih waktu politik. Ya, saya ngomong yang benar, saya mau tanggung jawab nanti. Kata Allah, kalimatun thayyibatun kasajaratin atluha rabit. Setelah saya belajar sama pakar politik, dia bilang ayat ini aja Marta, Allah ngasih tahu pemimpin itu ada 3 syarat. Ini kata ahli politik, beda kata ulama, udah lagi. Kata politik yang pertama Allah ciptakan yang namanya pohon menancap ke dasar bumi. Apanya? Akarnya. Artinya apa? Kalau jadi pemimpin kudu teguh, istiqomah, jangan sehari 3 kali ngomong beda-beda. Ngomong sorry beda, ini beda. Itu istiqomah, keurut, kelinuan, kegedak, keinginan. Tidak lapuk dengan hujan, tidak lekang dengan api. Itu kata ahli politik dalam Al-Quran. Yang kedua, wafaruha ila sama. Cabangnya menancap, cabangnya menjulang ke angkasa, ke langit. Itu maksudnya apa Jumata? Maksudnya kalau dia jadi pemimpin yang punya tipe pemimpin yang mau mengayomi rakyatnya. Artinya kenapa simbolnya pohon? Dia bisa melindungi dikala hujan, tidak kehujanan. Melindungi panas, jadi teduh. Itulah pemimpin yang baik. Tu'ti ukulaha kullahin, menghasilkan buah tiap tahun. Artinya apa yang ketiga Jakarta? Itu dia bilang pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya, kena buah itu ciri kesejahteraan. Yaitu kata guru saya. Jadi kata dia kalau melihat orang 3 itu, perjalanan hidupnya istiqomah, jangan mencol sini, jadi apa kata dia itu? Kutu loncat. Yang kedua itu punya jiwa mengayomi rakyat yang 270 juta. Yang ketiga orang yang punya gagasan bisa menghasilkan duit, kesejahteraan rakyat yang jangan kelaparan. Nah itu saya nggak nyuruh orang nyuruh pilih siapa, cirinya 3 itu aja. Karena kalau jadi guru kudu jujur, nggak boleh orang ke sono. Nggak boleh kata guru saya. Jadi ulama kudu benar, kudu jujur. Jangan ngarahin orang. Kasih aja pendapatnya Quran tuh. Lu pilih, lu dosa sendiri. Kan lu mau kasih tahu. Itu kata guru saya. Kembali lagi. Itu numpang kuat doang. Kembali lagi itu bahwa orang yang sukses, kata malaikat Jibril, yang punya hati bersih. Kenapa? Orang hati bersih itu dia tidak tertipu dengan duniawi segala macam. Ya contoh saya selalu, kenapa saya contohnya Haji Ali? Karena lebih banyak saya bergaul sama Haji Ali. Haji Ali orang nggak pintar ke sekolah, tapi karena hatinya mungkin bersih, sama ulama dekat, ulama mana yang nggak ketemu? 30 tahun Haji Ali ziarah jam 2 sampai sekarang masih aktif. Apa dari nyupir sendiri, apa yang supir. Jadi itulah mungkin hatinya bersih. Jadi kalau ada apa-apa masalah, tanyakan. Benar pintar. Ini juara 1 se-Selatan. Kenapa? Karena dia pimpinan kepala sekolah se-Selatan. Tapi mata batinnya mohon maaf, belum tinggi apa bapaknya. Ilmunya banyak. Tapi kalau ada masalah, dia nanya. Gimana nih? Tanya Bapak. Bapak datang ke rumah saya, cocok aja. Pak Jari pintar. Nggak pintar saya Ustaz. Cuma kayak yang bisikin. Nah itu. Orang hati bersih itu ada yang bisikin. Saya kayak yang bisikin. Saat keputusannya ini. Saya bilang aja ini. Enggak.
Saya mah nggak pinter bakti ke rumah Ustad. Kok tahu? Ngapa ya? Ini hati saya berontak. Nggak setuju saya sama itu. Saya bilang, nah itulah di dalam Al-Quran ciri-ciri orang hati bersih itu ada yang bisikin istilah jari. Padahal bukan bisikin, ya itu bisikin. Karena kalau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dibisikkan dalam hati manusia ada dua piranti. Satu setan, satu malaikat. Ya, mungkin dia tersentuh malaikat. Kalau hatinya bersih. Tapi nanti akan sofa, akan tinggi derajat. Ya kan? Aja itu mohon maaf, saya katakan dia mau ke sekolah. Tapi mungkin Bapak nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu. Itu dia dipercaya banget sama Bunda Dharma. Coba. Itu tiap tahun acaranya kita yang megang. Saya masih sehat. Apa yang bikin masjid? Tanya aja. Pak Haji, dia bukan Pak Haji, Pak Kiai di mana-mana. Pak Kiai, tolong kasih nama masjid saya. Walaupun datangnya ke saya. Saya bilang, Baitul Maqdis saya jadi. Bagus, oh, bagus. Baik itu rumah Maqdis suci. Datang ke sono, 5 dikasih. Saya kasih 5. Benar, Baitul Maqdis namanya. Padahal udah sibuk. Kemarin Topik diajak kami. Nih anterin Topik, kemana ke Jenderal? Datang ke rumah saya, minta izin Ustaz. Haji Ali ngomong bener apa kagak? Nah, emang Jenderal Haji Ali? Ya Allah Pak Ustaz, masa saya bohong? Ternyata biar kayak gini, banyak jenderal di belakang. Ini cukup pertanyaan. Jadi ini orang, ya mungkin orang sini mungkin, ya Haji Ali. Kemarin ke Mabes. Ini mohon maaf. Kalau orang hati bersih, sampai yang tahu, Haji Ali, orang Mabes. Begitu nyampe, selalu pada salaman. Haji Ali, saya mau bukan apa-apa. Bingung dia kan. Jadi itulah yang kata malaikat Jibril, inna sofa wal marwata. Bersihkan hatimu, derajatmu akan tinggi. Jadi bukan cuma poles supaya tinggi derajat orang, enggak bisa. Aja di mana yang mah? Kagak. Kemarin juga. Tapi sekarang teruji ya. Mau ke mabuk, mau ke makan, ya selain selayong aja. Orang punya sulit. Tapi ternyata orang pada kaget kata jadi. Dari mana? Allah tunjukkan hatinya bersih. Orang pada tunduk, pada sopan. Kan aja jadi bingung. Risih saya usah jadi. Nah itu Pak, jadi bukan risih. Kalau orang hatinya bersih, ya Allah itu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kalau orang hatinya bersih, marwah. Kita kan tahu dong artinya marwah. Marwah itu artinya derajatnya tinggi. Syaratnya bersih. Kalau udah bersih, jangan nyari derajat. Jangan nyari derajat. Kalau udah bersih. Haji Yusuf, semenjak saya kenal udah pensiun. Zaman Haji Mahir itu udah pensiun. Ya kan? Ya coba dulu. Udah pensiun, baganya bukan mana, PKK. Duitnya nggak putus, kerja kagak. Kalau orang hatinya, kalau orang hatinya bersih, ya Allah. Ya, kalau hati saya sih bersih. Cuma kalau udah bersih, saya aja belum bersih hati saya. Tapi mohon maaf, dia kan rezekinya. Nah kalau disumpah dia kemarin, berapa yang ngasih duit banyak deh. Haji Hasim termasuk langsung lihat ketemu saya. Lagian saya kagak enak juga kalau dikasih mulu. Saya nyuci di samping aja berhenti. Gara-gara tiap nyuci soto 5. 3 kali 5 lah berhenti saya. Ya, mungkin aja kaget Ustaz kok nggak nyuci di sini, malu. Setiap ini Mardi anak buahnya. Haji ada Ustaz. Mana? Oh iya. Soto 5. Nih, kasih Ustaz ya. Udahlah. 2 minggu saya 3 kali berhenti. Bagaimana apa? Ya Allah, kalau Tuhan ngasih nggak bosan, kalau Pak Haji ngasih takut bosan, malu gua. Tidak karena kepasang saya jawab. Bukan dia benci sama dia, sih malu. Kasih mulu. Saya mohon maaf kalau nunggu saya malu. Haji Bida tetap, ngapain ya? Salaman 300. 2 kali dia kasih, gua udah berhenti dari. Saya mohon maaf, saya belum kasih. Enggak, saya takut aja kaget. Oh Ustaz nyuci di sini karena berhenti. Iya karena dikasih soto 5. Ya kan 3 kali udah cukup saya. Haji PI ketemu 2 kali ngasih 300. Wah, ini kita kayak sakit.
Lah kagak gak sampai. Iya, nggak minta tapi gue sengaja. Maaf, saya berhenti. Bukannya saya benci sama dia, saya malu. Nolak nggak bisa. Ya mau saya jujur. Saya supaya tahu, bukan saya nyuci berhenti. Malu, lima ke orang minta terus. Saya punya mental. Nah contoh gitu ya. Kebersihan hati itu akan merubah, akan tingkat. Saya sakit 5 tahun. Sakit kok kaget, saya pikir kurus. Saya udah pantang, tapi yang bawain orang itu macam-macam tipe. Kalau orang berobat, kenapa? Itu selalu bawa makanan. Kalau dari masjid kan jarang datang ke rumah saya bawa. Saya dikasih dodol kemarin sama orang Gang Arab. Ustaz ini buatan Arab cakep banget. Soto Betawi juga wah kayak gini. Tiap datang, bahkan makanan saya banyak boleh orang. Ada Holland Bakery, Kiai Goni itu makanan nitipin buat saya. Kiai Codet, itu langganan dia Abu Kopi. Jadi udah kebanyakan makan. Kenapa? Ya itu Allah yang ngatur. Saya bilang. Cuma saya emang ada doanya nih. Nah, apa? Kata kiai saya baca doa. Jadi saya nggak pelit. Itu doa bener banget. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulu lana idal li awwalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Saya bilang kiai itu mah doa Nabi Isa. Lah iya Nabi Isa itu nggak punya istri. Kalau makan terbang satu nampak buah di sini. Habis nggak habis terbang lagi. Saya kan ketawa kiai. Saya tahu itu mah Nabi Isa. Saya kan bukan Nabi Isa. Ya Allah gimana ya nggak paham. Nabi Isa cuma simpul doanya itu. Kalau dipakai sama, saya bilang kiai benar apa enggak? Iya dah saya pakai kiai. Subhanallah ternyata benar. Benar itu. Tapi rutin bacanya. Saya makanan yang aneh-aneh yang nggak ada saya dapat. Kemarin dari Pak Bimo tuh. Itu Pak Bimo. Rumahnya 1 hektar. Jalan nanti. Pak Bimo itu 1 hektar rumah. Saya tukang aja di sini. Dibawain segala macam dari Padang. Dari orang kaya. Mesir dari Padang. Saya punya cubit yang gede. Tebal. Dari mana? Pulau Seribu. Saya bilang kalau beli susah, kenapa banyak dari rezeki yang Allah itu. Baru saya sadar. Oh, buku saya itu benar baca doa ini. Makanan yang apa yang susah dibeli dapat dari orang-orang tertentu. Ini contoh. Itu saya kasih tahu buat yang mudah. Harapannya masih banyak. Udah. Yang kedua dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu apa maksudnya? Masjid. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang pengen sukses itu harus nggak lupa ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Sekarang yang dibantai oleh Israel. Jadi pertama syarat orang sukses hatinya bersih. Bersih doang kagak cukup. Ya kan kayak dukun bersih takut. Ya tapi nggak sholat ya kagak bisa. Sholat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya kan itu simbol masjid kedua. Yang ketiga apa? Singkatnya. Yang ketiga kata malaikat Jibril, kamu diangkat sekarang ke 7 lapis langit sampai ke atas bertemu dengan Tuhan Allah. Artinya apa yang ketiga? Nggak cukup hati bersih, nggak cukup sujud sampai hitam di masjid, tapi bodoh. Nah, kagak jadi itu suksesnya. Naik ke atas lambang ilmu pengetahuan. Karena di Quran ditantang ya ma'syarul jinni wal insi. Hai bangsa jin manusia, anfudu min aqtaris samawati wal ard. Tembus 7 lapis langit dan bumi. La tanfudu illa bisultan. Kamu nggak bisa nembus kecuali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dana. Apa namanya? Dana itu modal. Jadi Nabi udah diajarin orang paling sukses, hatinya bersih, diamnya di masjid, terbangnya sampai 7 lapis langit. Nah sekarang orang yang paling hebat,
itu dinasa orang yang sudah bermukim 3 bulan di bulan. Ya. Jadi kalau orang cerita sekarang nasa, wah sekarang udah bisa 3 bulan di bulan, ya kata malaikat, lu mah gak ada apa-apanya bulan mah. Nabi udah naik ke langit. Udah, intinya 3 tuh. Ini buat anak-anak muda nih, kalau itu udah kelambatan. Jadi Isra Mi'raj simbol kesuksesan. Jadi kalau kita punya anak 3 tadi, bersihkan hatinya dari kecil, kejujuran. Yang kedua, tergantung hatinya di masjid. Di mana sewaktu Johor, asar, di masjid manapun masuk. Karena simbolnya masjid. Yang ketiga, nggak cukup kalau bodoh mah. Nggak jadi camat, nggak jadi wali kota. Kudu pinter, sultan, naik ke atas, ke langit, tentunya pakai ilmu pengetahuan. Jadi jelas ya. Jadi kalau anak kita pengen sukses, hatinya bersih, jujur, halus, sopan, marwah. Kalau suci hatinya marwah, derajatnya tinggi. Tapi ingat, sholat itu adalah maqamah mahmuda. Allah jadikan orang terpuji kalau sholat tahajudnya sering. Yang ketiga, naik ke langit, lambang ilmunya hebat. Tuh, makanya saya gini aneh, generasi kita Betawi itu jangan ada yang sarjana. Minimal sarjana. Minimal. Walaupun cuma berapa persen katanya. Sarjana kita baru 6%. Itu masih banyak banget di Indonesia ya. Nah, titip 3 ini, yuk kita bersihkan hati kita kuatkan ibadah di masjid, berjamaah maksudnya, kemudian tinggikan pendidikan anak kita S1, S2, S3. Insya Allah negara kita akan maju, Islam akan berjalan. Kita doakan sekali lagi buat guru-guru kita, khususnya Ustaz Taufik. Walaupun kata dokter parah, tapi kalau kata Allah sembuh, tidak aroda sayan alal hadiniyah wa kullu datin solihah cuma khususan wajah sadihi Ustaz Taufik Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.